Aku mau cerita sedikit pengalamanku yang pernah aku rasakan. Perkenalkan, namaku Erlina Putri, aku sering dipanggil Lina. Ini cerita nyataku yang aku alami di beberapa tahun yang lalu di mana aku dan suamiku baru saja menikah dan kami pindah keluar kota. Langsung aja ke cerita nyataku ini. Di suatu hari di mana kami baru saja nikah dan berencana untuk mulai kehidupan baru di kota orang, kami pindah ke suatu kampung di tengah-tengah kota. Kami menempati sebuah kontrakan berjumlah 10 pintu berhadapan. Maklum karena baru di kota orang makanya kami masih mengontrak. Suasana di kontrakan itu teramat sangat sepi dan tidak ada yang bersosialisasi sebab pada sibuk bekerja. Di kontrakan ini banyak dipenghuni anak-anak muda. Hanya 3 yang sudah berkeluarga termasuk aku dan suamiku. Di suatu hari aku duduk di depan kontrakanku di mana waktu itu suamiku sedang kerja sebagai ojek online. Aku duduk ditemani secangkir teh. Di sebelah kontrakanku kebetulan berkeluarga juga sudah 10 tahun mereka menikah tapi belum dikaruniai anak. Mungkin belum rezekinya. Jadi pas aku duduk di depan kontrakan aku ditemani istri tenggagaku ini yang bernama Dini. Suaminya bekerja di sebuah kantor di tengah kota ini. Namanya Mas Agus, kami berdua saling tukar cerita sampai akhirnya dia mencurahkan isi hatinya yang sangat sedih. Dia menceritakan kalau dia belum mempunyai keturunan karena ada gangguan dalam kandungannya. Kasihan sekali mereka sudah 10 tahun belum dikaruniai anak. Hari pun tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Di tengah kami bercerita suami Mbak Dini, Mas Agus, pulang. Mereka pun masuk ke dalam rumah mereka. Aku pun juga ikut masuk ke dalam rumahku sendiri ingin mempersiapkan makan malam untuk suamiku. Makan malam pun selesai, aku dan suamiku duduk di teras depan kontrakanku. Kami pun ditemani Mbak Dini dan Mas Agus, kami pun tukar bercerita sangat panjang dari kami saling kenalan sampai nikah mereka pun juga seperti itu. Kami pun akrab dengan keluarga mereka sudah seperti saudara kami sendiri. Pas di suatu hari Minggu aku masak banyak untuk suamiku. Aku pun berniat memberi tetanggaku sedikit masakanku. Aku mengantarkan masakanku ke tetanggaku yaitu Mas Agus. Ketika aku di depan pintu kontrakan mereka, aku memanggil-manggil Mbak Dini tapi tidak ada yang menyahut. Karena kami sudah akrab dan aku pikir suami kami berdua memang sedang bekerja. Jadi aku putuskan untuk langsung masuk saja. Ketika aku berjalan ke dapur kontrakan Mbak Dini, aku melewati sebuah pintu kamar yang terbuka sedikit. Di situ aku terkejut melihat apa yang aku lihat. Aku melihat Mas Agus dan Mbak Dini sedang mantap-mantapan di kamar mereka. Aku hanya bisa terdiam dan menikmati kerja kelompok mereka. Aku begitu menikmati kerja kelompok mereka dan hal itu tentu membuat naluri wanitaku meronta. Dan membuat pikiranku kacau. Seolah-olah aku yang sedang kerja kelompok dengan Mas Agus. Sampai tanganku berkreasi sendiri dengan barang antik milikku. Tanpa kusadari ternyata aku mengeluarkan suara desahan kecil yang membuat Mas Agus pun melihatku dan menyadari kalau aku sedang melihat mereka. Dia hanya tersenyum sambil terus melanjutkan kerja kelompoknya bersama Mbak Dini. Tapi Mbak Dini tidak menyadari kalau Mas Agus melihatku. Dengan muka malu aku pun berjalan cepat meninggalkan pintu kamar itu dan keluar dari kontrakan mereka. Aku masuk ke kontrakanku. Aku menuju dapur untuk menaruh mangkok masakanku yang ingin kuberikan ke Mbak Dini. Lalu aku pun masuk ke kamarku dan duduk di ujung sudut kasurku sambil memikirkan apa yang baru saja aku lihat tadi. Aku tak menyadari tangan kiriku pun melanjutkan mantap-mantap sendiri yang tadi belum finish. Aku membayangkan kerja kelompok Mas Agus dan Mbak Dini sampai akhirnya aku mencapai garis finish sendiri. Aku pun bergegas ke dapur untuk membereskan pekerjaan rumah yang belum selesai. Suamiku juga pulang agak sore kali ini. Hari pun terlewatkan seperti biasa, kami makan malam hanya berdua saja tapi tidak duduk di teras depan kontrakan karena cuaca sedang hujan deras yang membuat cuaca enak untuk tidur. Karena cuaca yang mendukung, aku pun ingin sekali mencapai puncak bersama suamiku sebab masih terbayang kerja kelompok yang dilakukan Mas Agus dan Mbak Dini. Akan tetapi seperti biasa, suamiku selalu terburu-buru mencapai garis finish lebih dulu sebelum aku mencapainya. Hal itu tentu saja membuatku sedikit kecewa sebab aku tak mampu mencapai puncak lagi dan lagi. Tak jarang, aku melanjutkannya sendiri di kamar mandi. Setelah selesai aku menyusul suamiku tidur.
Keesokan harinya seperti biasa suamiku pergi bekerja sebagai ojek online, aku pun melakukan rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Kewajibanku pun selesai semua dan entah kenapa hari ini badanku sangat lelah. Waktu menunjukkan pukul 12 siang, aku ingin memanjakan diriku untuk tidur-tiduran di kasur. Namun pikiranku masih terngiang-ngiang atas apa yang aku lihat kemarin tentang Mas Agus dan Mbak Dini. Tanpa sadar tanganku pun mulai bergerilya sendiri dan tak menyadari aku melepaskan semua bungkus yang menutupi diriku. Sampai pada akhirnya aku pun berhasil kerja kelompok sendiri dan aku pun tertidur sangat lelap tanpa bungkus sedikit pun. Saat aku tertidur pulas, sedikit terbangun malas untuk buka mata. Aku merasakan ada sesuatu yang sedang bergerilya di bukit belakang. Aku berpikiran bahwa suamiku pulang lebih awal. Makanya aku membiarkannya dan menikmatinya. Aku mulai merasakan sesuatu itu bergerak menuju barang antik milikku. Dan benar saja aku dibuat tak berdaya oleh pergerakan itu. Yang membuatku merasakan sensasi berbeda adalah di saat yang sama. Ada pergerakan lain yang memburu dua perbukitan indah. Tentu saja aku semakin tak kuat menahannya. Hal itu membuat aliran darahku juga mengalir dengan cepat ke kepala. Nafasku juga mulai tidak beraturan lagi. Karena sedikit malas membuka mata, aku putuskan untuk tetap merasakan suasana yang jarang kudapatkan ini. Dan karena ini juga adalah sensasi yang pertama kali kurasakan, aku sudah tidak tahan untuk membalikkan badan. Yang akhirnya aku pun memberikan balasan dalam keadaan mataku yang masih tertutup. Namun betapa terkejutnya aku ketika mataku terbuka. Sosok yang aku kira adalah suamiku tadi ternyata adalah Mas Agus, suami Mbak Dini. Seakan jantungku berhenti. Kreativitas yang tadi sempat membuatku hanyut itu ternyata adalah pekerjaan Mas Agus. Seketika itu juga, Mas Agus langsung meminta maaf padaku sambil berkata bahwa tadi dia sudah berusaha untuk permisi tapi tidak ada yang menyahut. Yang akhirnya Mas Agus memutuskan untuk masuk saja dan melihatku tidur dengan kondisi yang seperti ku jelaskan tadi. Mendengar penjelasan Mas Agus, aku hanya terdiam. Mas Agus juga bilang bahwa jangan bilang kepada istrinya soal kejadian barusan. Aku pun hanya bisa membalasnya dengan anggukan kepala. Belum selesai aku mengangguk, Mas Agus kembali membuat kreativitas yang tadi sempat terhenti. Aku yang memang merasakan sensasi berbeda itu pun membiarkannya saja. Justru aku semakin terpacu ingin membalas lebih kreatif lagi. Akhirnya, kami berdua pun mulai mengerjakan kerja kelompok bersama yang tentu saja aku rasakan sesuatu yang berbeda. Dari sini, aku baru menyadari betapa beruntungnya Mbak Dini memiliki suami seperti Mas Agus yang mampu memberikan kreativitas tingkat tinggi yang tentu saja hal itu membuatku mampu mencapai garis finish terlebih dulu bahkan sampai berhasil mencapai puncak berkali-kali. Setelah kurasa aku sudah tak mampu lagi, giliranku membantu Mas Agus mencapai garis finish dan akhirnya dia pun mencapainya. Setelah kami sama-sama kelelahan, kami pun istirahat dengan sambil bercerita tentang kerja kelompok masing-masing. Ternyata, Mas Agus juga merasakan hal yang sama seperti apa yang aku rasakan. Ia belum merasakan kerja kelompok semenyenangkan ini. Sejak saat itu, aku dan Mas Agus sering melakukan kerja kelompok saat suamiku pergi kerja. Bahkan, kami meluangkan waktu untuk kerja kelompok di hotel. Sekarang, aku sudah memiliki 5 anak dan masih belum tahu itu anak siapa. Namun yang pasti aku tahu bahwa anak pertamaku adalah hasil kerja kelompokku dengan Mas Agus. Itulah cerita pengalamanku dengan suami tetanggaku yang memang tampan dan gagah sekali.